Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok event organizer akan mempresentasikan terkait etika profesi terkait event organizer sendiri. Jadi yang pertama untuk perkenalan anggota. Jadi yang pertama ada saya sendiri Nurisan. Saya Alia Azizkedang. Saya Dr. Indias Agustin. Saya Ziraulia. Oke, lanjut. Yang pertama, pengertian dari event organizer sendiri merupakan profesi di bidang jasa, manajemen acara dan industri kreatif yang memiliki keahlian khusus dalam merancang, mengorganisasi, mengkoordinasi, dan melaksanakan suatu acara sesuai kebutuhan dan tujuan klien. Lanjut. Baik, lanjutkan tugas pertama itu. Tentunya yang pertama ialah menyusun konsep dan juga tema acara. Jadi nantinya IO harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu apa tujuan dari klien membuat acara tersebut. Lalu nantinya IO harus mengelompokkan apakah acara tersebut digunakan untuk perayaan, promosi, edukasi, ataupun lainnya. Lalu nantinya setelah tema tersebut diketahui oleh IO, nantinya akan disusun konsepnya. Lalu yang kedua yaitu membuat perencanaan anggaran secara rinci dan transparan. Jadi nantinya akan dibuat rencana anggaran biaya misalnya dengan spreadsheet maupun secara manual, namun harus transparan dengan klien. Lalu yang ketiga, mengatur dan mengkoordinasikan ke vendor. Jadi nantinya IO yang akan bekerja sama dengan vendor-vendor yaitu konsumsi ataupun dekorasi dan juga lain-lainnya. Lalu mengelola jadwal dan juga teknis pelaksanaan acara. Nantinya IO akan menyusun timeline acara secara rinci mulai dari persiapan hingga acara selesai. Semua teknis akan direncanakan dengan baik sesuai urutannya. Lalu yang terakhir, mengawasi jalannya acara dari awal hingga selesai. Lanjut. Nah, di sini ada bidang profesi dari IO. Nah, bidang profesi IO ini yang pertama yaitu jasa manajemen acara. Jadi IO ini menawarkan layanan berbasis keahlian dalam merencanakan dan mengelola suatu event. Lalu yang kedua, industri kreatif. Jadi profesi ini tentunya membutuhkan kreativitas dalam menciptakan konsep acara yang unik dan juga menarik. Lalu ketiga, public relations dan komunikasi. Jadi di sini IO akan menjadi penghubung antara klien, vendor, dan juga peserta atau tamu acara. Lalu yang keempat, manajemen operasional dan juga pemasaran. Jadi di sini IO akan mengatur operasional acara serta strategi promosi agar acara dapat menarik banyak peserta. Masuk ke pihak yang dilayani dan terlibat, yang dimana pihak organizer sendiri berinteraksi dengan berbagai pihak yang ada dua di sini. Yang pertama itu ada pihak yang dilayani, yang pertama itu ada individu. Individu ini event organizer ini jadi mengikuti kemauan yang mempunyai acara, contohnya acara pernikahan, ulang tahun. Lalu ada yang kedua, perusahaan. Perusahaan ini seperti seminar, launching, produk, dan juga catering. Jadi sebagai event organizer harus mengikuti SOP yang ada di dalam perusahaan tersebut karena secara tidak langsung mereka membawa citra dari perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada instansi pemerintah. Instansi pemerintah ini biasanya memiliki aturan dan juga prosedur resmi yang harus dipatuhi. Lalu yang keempat itu ada organisasi atau kampus. Sebagai event organizer kita harus mengikuti tujuan dari acara organisasi atau komunitas tersebut. Lalu ada pihak yang terlibat, itu seperti teman saya sebutkan tadi, itu ada vendor yang pertama seperti catering, dekorasi, dan juga sound system dan lain-lain. Kedua itu ada sponsor kalau ada, terus yang ketiga ada tim internal IO, yang dimana hubungan profesional dengan pihak-pihak tersebut harus dijaga berdasarkan prinsip etika dan tanggung jawab. Lalu yang keempat itu ada pemerintah dan aparat hukum. Ini biasanya tentang perizinan acara dan juga keamanan selama acara berlangsung. Lalu ada peserta atau tamu acara. Nah ini itu yang merasakan langsung bagaimana kinerja IO tersebut.
Lalu ada resiko etis dalam profesi event organizer. Yang pertama ada pelanggaran etika profesional. Ini seperti menyebarkan privasi dari klien tersebut. Lalu ada penyalahgunaan anggaran seperti penggelapan dana dalam satu pihak saja tanpa kesepengetahuan dari klien. Lalu ada pelanggaran tanggung jawab sosial. Ini seperti melalaikan ketertiban selama acara, tidak memperdulikan keselamatan peserta atau tamu kayak gitu. Lalu ada pelanggaran hukum. Ini seperti yang tadi saya ngomong juga, kayak tidak mengurus izin resmi dan juga lalai terhadap standar keamanan. Baik, selanjutnya yaitu nilai dasar event organizer. Di sini ada 6 poin. Yang pertama yaitu kejujuran. Untuk kejujuran sendiri itu contohnya seperti yang sudah disebutkan teman saya, memberikan rincian biaya anggaran itu secara transparan. Yang kedua integritas. Contohnya itu seperti IO menepati janji yang sudah disepakati dengan kliennya. Lalu yang ketiga ada tanggung jawab. Contohnya itu tanggung jawab ketika ada kesalahan atau permasalahan dalam suatu acara. Terus yang keempat ada profesionalisme. Ini contohnya seperti disiplin dan datang tepat waktu. Lalu ada kerahasiaan, seperti contohnya menjaga data dari klien. Dan yang terakhir ada keadilan, yaitu memilih vendor berdasarkan kualitas dan kebutuhan, bukan karena ada hubungan internal. Dan selanjutnya yaitu ada kode etik profesi event organizer. Kode etik itu apa? Jadi kode etik adalah pedoman perilaku yang harus dijalankan oleh seorang profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Untuk di sini poinnya ada 4, yaitu etika terhadap klien, etika terhadap rekan seprofesi, etika terhadap organisasi atau instansi, dan yang terakhir etika terhadap masyarakat dan hukum. Untuk contohnya itu kepada klien, menjaga kerahasiaan klien. Untuk contoh etika terhadap rekan itu bekerja sama secara profesional. Etika terhadap organisasi, contohnya menjaga reputasi organisasi. Dan yang terakhir etika terhadap masyarakat, contohnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, selanjutnya masuk ke kesimpulan. Jadi, profesi event organizer itu tidak hanya menuntut kreativitas dan kemampuan manajemen, tetapi juga integritas, tanggung jawab moral, serta kepatuhan terhadap hukum. Lalu, seorang IO harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan klien, organisasi, masyarakat, dan peraturan yang berlaku. Nah, dengan memegang nilai kejujuran, integritas, profesionalisme, tanggung jawab, dan kerahasiaan dan keadilan, seorang event organizer dapat menjalankan profesinya secara etis serta mempertahankan kepercayaan dan reputasi profesional dalam jangka panjang. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami terkait profesi untuk etika profesi event organizer. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.